Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan apakah P3K mendapatkan tunjangan hari raya dan juga tunjangan gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Nah, termasuk dengan P3K par waktu, apakah mendapatkan gaji ke-13 dan mendapatkan tunjangan hari raya. Kalau kita lihat, kalau berdasarkan tanggung jawabnya, P3K par waktu itu cuma diberikan waktu bekerja, itu bisa tidak penuh waktu ya, tidak full dari pagi sampai sore, boleh cuman separuh waktu ya. Apakah mereka, teman-teman kita ini nanti juga akan mendapatkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya? Nah, ini kita lihat saja dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024. Sebenarnya ini juga sudah dibahas oleh salah satu media terkenal yaitu tirto.id, sudah membahasnya, tetapi sebelum masuk ke sini kita bacakan berita ini, kita terlebih dahulu melihat undang-undangnya apakah mendapatkan fasilitas tersebut. Nah, di sini teman-teman, pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2024 disebutkan yaitu tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024. Nah, di sini kita lihat ya, pada pasal 2, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan mempertimbangkan atau dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan pasal 2 ini? Ya, siapa saja mereka-mereka yang masuk dalam pasal 2? Yang pertama, PNS dan calon PNS. Terus P3K, prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Di sini disebutkan bahwa P3K tidak dispesifikkan apakah P3K paruh waktu dan apakah P3 full time. Yang namanya P3K harusnya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, peraturan pemerintah ini, harusnya mendapatkan tunjangan hari raya dan tunjangan gaji ke-13. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa, kita mulai dari beritanya saja ya. Di sini disebutkan apakah P3K paruh waktu dapat NIP dan gaji ke-13, apakah P3K paruh waktu dapat NIP. P3K paruh waktu menjadi alternatif agar tidak terjadi PHK massal terhadap honorer. Dalam hal naskah daftar inventarisasi masalah DIM RUU ASN ditambahkan status baru ASN yakni P3K part-time atau paruh waktu. Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja non-ASN atau honorer adalah sebesar 2,3 juta orang dan mayoritas bekerja di instansi pemerintah daerah. Pengangkatan P3K paruh waktu juga telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Isinya menjelaskan mekanisme seleksi dan pengangkatan P3K yang memastikan bahwa ex-honorer dapat diakomodasi meskipun tidak berhasil dalam seleksi P3K paruh waktu. P3K penuh waktu. Secara umum, tenaga honorer atau non-ASN yang lulus seleksi melalui sistem CAT akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara tenaga honorer yang belum lulus akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Pemerintah masih merancang peraturan yang mengatur mekanisme P3K paruh waktu secara keseluruhan. Namun katanya terdapat kepastian bahwa P3K paruh waktu akan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP ya. Terus kapan NIP P3K paruh waktu 2024 keluar? Setelah pengumuman kelulusan, peserta P3K 2024 yang lolos dianjurkan untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH nomor induk. Sementara bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos dapat diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri untuk menjadi P3K paruh waktu. Dengan demikian, P3K paruh waktu juga diminta melakukan pengisian DRH NI P3K. Proses pengisian DRH P3K teknis, guru, dan kesehatan
dilakukan melalui laman resmi SSCASN BKN. Peserta harus mengisi sejumlah informasi seperti nama sesuai KTP, informasi ijazah, serta berbagai rincian penting lain yang diperlukan. Pengisian DRH ini, P3K bertujuan untuk pengusulan penetapan nomor induk P3K, maka P3K paruh waktu akan mendapatkan NIP setelah melakukan pengisian DRH NI via laman SSCASN BKN. Berdasarkan jadwal pengisian DRH ini, P3K 2024 tahap 1 berlangsung pada 1 sampai 31 Januari 2025. Sementara usul penetapan NI P3K dijadwalkan berlangsung pada 1 sampai 28 Februari 2025. Sedangkan hari lebaran ya itu kalau kita lihat jadwal itu di tanggal 31 Maret. Nah, kalau mendapatkan NIK di situ harusnya tetap berhak mendapatkan tunjangan dan juga gaji ke-13-nya ya. Apakah P3K paruh waktu dapat gaji ke-13? Terdapat perbedaan mendasar antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Perbedaan terletak pada jam kerja dan komitmen pekerjaan. Ini yang saya sebutkan tadi di awal ya. PPK penuh waktu, P3K maksudnya ini ya, memiliki tanggung jawab penuh dan jam kerja sesuai dengan ketentuan instansi. Sementara P3K paruh waktu memiliki jam kerja yang cenderung fleksibel. Berkaitan dengan gaji, P3K paruh waktu mendapatkan gaji sesuai bidang tugas tanggung jawab dan jam kerja. Menilik peraturan Menteri Keuangan, gaji P3K paruh waktu berkisar antara 2 sampai 5,6 juta per bulan. Gaji terbilang lebih kecil dibanding dengan gaji tenaga honorer. Tetapi sudah ada peraturan yang menyebutkan bahwa gaji P3K paruh waktu tidak boleh lebih kecil dari gaji yang diterimanya sewaktu dia masih menjadi honorer. Ya, itu poin penting harus dicatat. Selain gaji pokok, P3K paruh waktu berhak menerima tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan pekerjaan. Hanya besarannya kita tidak tahu berapa. Ya. Tak hanya itu, P3K paruh waktu turut mendapatkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Gaji ke-13 mencakup gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang relevan. Nah, ini tadi ya peraturan yang kita lihat di awal. Jadi kalau berdasarkan analisa kita di membaca peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 dan kita melihat dari berbagai pemberitaan di media, P3K paruh waktu tetap akan mendapatkan gaji ke-13 maupun tunjangan hari raya. Cuman besarannya kita belum tahu karena di situ di state bahwa tergantung dari keuangan daerah. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin terus mendapatkan informasi terkait dengan P3K, CPNS ya, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.